Mahasiswa tim mana? Tim tarawih di masjid atau di rumah? Gitu. Terawih, Terawih ya? ya. Terawih dan witir. 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 Sudah. Benar. Kalau terawih wajib, kalau wajib. Wajib. Terawih dan witir menurut saya hukumnya sunnah ya. Yang saya tahu ya. Sunnah. Benar. Di masjid. Di masjid. Masjid. Di masjid. Oke. Masjid. Masjid. Di masjid ya. Boleh. Boleh sih, tergantung situasi dan kondisi. Oke. Enggak ya. Enggak. Enggak, karena menurut saya karena kalau udah mulai di masjid, di akhirnya di masjid gitu. Sebenarnya boleh, cuman lebih bagusnya di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UI TV dimanapun berada, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bersemangat dalam menjalankan puasa Ramadannya. Nah, senang sekali akhirnya kita bertemu kembali nih bersama saya Fikal dan masih di segmen yang sama yaitu Bersinar, Bersiar Sambil Siniar. Nah, Sobat UI TV, kemarin kita udah bahas nih tentang tarawih yang cepatnya secepat kilat nih. Nah, di segmen ini kita bakal lebih tahu lagi tentang apa itu tarawih dan juga bagaimana tarawih itu sendiri. Namun, tentu bukan saya yang menyampaikan materi karena saya sudah ditemani oleh salah satu dosen dari program studi Ahwal Syakhsiyah FPAI UII yaitu Bapak Mikdam. Halo Bapak. Halo Mas Vika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi Mas Vika, ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Mikdam gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, sudah setengah bulan lebih nih kita puasa. Iya. Alhamdulillah masih diberi kekuatan, kesehatan, dan semoga selalu kita diberi kesehatan, kemampuan untuk menyelesaikan bulan Ramadan yang mulia ini insya Allah. Amin. Nah, Pak Mikdam ini udah semangat banget nih teman-teman. Tentunya juga semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya Bapak ya yang sudah ditanyakan kepada mahasiswa sebelumnya seputar tarawih. Nah, Bapak Mikdam mungkin kita langsung aja nih. Boleh, boleh. Nah, berbicara tentang tarawih. Nah, biasanya juga ada sholat witirnya tuh. Ya. Nah, kira-kira lebih utama mana Pak? Lebih afdol mana sholat tarawih dan witir atau sholat qobliyah dan ba'diyah setelah isya? Pertanyaannya menarik ini. Menarik ya. Saya mau menjawab dari dua sudut pandang ya. Oke. Sebagai orang, saya kan orang dulu itu saya suka matematika, jadi Wah. saya tuh orang-orang yang cukup logis, hitungannya matematis. Nah kalau kita bicara soal hitungan matematis nih ya teman-teman semuanya, mana yang lebih utama antara sholat tarawih dan witir dengan sholat Ba'diyah ba'diyah ya, qobliyah ba'diyah atau kita biasa kenal dengan sholat rawatib ya, sholat yang sebelum sholat wajib atau setelah sholat fardu itu sebelum atau setelahnya. Kalau secara matematis hitam di atas putih, itu qobliyah ba'diyah jelas lebih utama dibandingkan dengan sholat tarawih. Ya kan? Tapi sholat witir kan, lebih utama dibandingkan qobliyah ba'diyah. Nah, kan menarik ini secara matematis. Jadi kenapa kok saya bisa bilang kayak gitu? Kenapa witir yang paling atas, yang paling yang paling utama kan dibandingkan tarawih, dibandingkan rawatib? Karena Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir, kan? Baik dalam kondisi biasa maupun dalam kondisi bepergian. Kan? Kalau sholat yang lain kadang ditinggalkan. Sholat rawatib juga ditinggalkan sama Rasul ketika bepergian dan sebagainya, kecuali sholat fajar atau sholat sebelum sholat subuh itu. Dan tapi untuk yang lain ditinggalkan. Kan? Tapi kalau sholat witir tidak pernah ditinggalkan. Bahkan walaupun sebagian ulama menganggap sholat witir itu sebagai ibadah yang sunnah hukumnya, tapi mazhab Abu Hanifah itu menyatakan bahwa sholat witir termasuk sholat wajib.
Oh. Jadi ada 6 sholat yang harus dilakukan dalam sehari menurut pada Abu Hanifah. Yang 5 itu namanya sholat fardu, Sholat fardu. yang 1 sholat wajib, sholat witir. Iya. Karena Rasul sendiri yang bersabda kan, ij'alu akhira sholatikum bilaili witron. Ya kan, ij'alu, kalian jadikanlah ya kan akhira sholatikum, akhir dari atau penghujung sholat kalian di malam hari bilaili witron, dengan sholat witir atau sholat bilangan ganjil. Maka berdasarkan dalil itu kata Abu Hanifah, hukumnya wajib nih sholat witir. Rasul sendiri tidak pernah kemudian meninggalkannya. Nah ini kemudian menjadi witir paling utama. Ini kalau kita bicara matematis ya, hitam di atas putih. Lalu kenapa yang kedua itu qobliyah ba'diyah? Karena tadi itu yang rokaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ya kan? Iya. Jadi dua rakaat saja nih, kita belum bicara soal semua dalam sehari itu semua rakaat sholat rawatib ya. Itu sudah lebih utama dari dunia. Jadi Rasul tidak pernah meninggalkan juga sholat yang fajar itu. Maka ini menjadikan sholat rawatib ya kan, menjadi posisi yang tidak kalah mulia dengan sholat witir, dengan sholat witir. Jadi mereka berdua ini memang top lah, sholat yang top. Walau alam siapa kemudian yang lebih mulia di sisi Allah. Makanya ketika kita bicara soal agama, soal humaniora, kayak ngomong soal cewek lah, ya kan. Nggak bisa dihitung secara matematis, ya kan. Mas Fikal bawain mobil ke si Dewi, saya bawa motor, mungkin saya yang lamanya diterima, gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi emang, nah ini yang kemudian ketika menjawab pertanyaan tadi saya kasih dua perspektif tadi itu mungkin bisa membantu memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya ya. Oke. Terima kasih Mas Fikal. Ya, sama-sama Bapak Mikdam. Menarik ya teman-teman. Jadi kalau amal-amal tuh jangan nawar-tawar lah. Jangan milih-milih. Kalau ada pahala dari Allah ya udah dikerjain aja gitu kira-kira Nah, Pak ya. kira-kira begitu ya. Iya. Nah, ini Pak mungkin ada beberapa kita tanya mahasiswa nih, apa hukumnya tarawih? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang nggak tahu. Nah, kira-kira jawaban singkatnya apa ini Pak? Oh, kalau kita mau singkat sih, kalau jelas saja ya, kalau tarawih insya Allah semua ulama tanpa ada pengecualian ya, semua sepakat hukumnya sunat. Sunnah. Ya, semua sunnah. Yang dipermasalahkan berapa rakaatnya, gimana melakukannya, itu masih dipermasalahkan. Tapi semua sepakat sunnah dan diutamakan berjamaah. Ya kan? Ini kalau kita bicara tarawih. Tapi kalau kita bicara witir, kan satu paket tuh biasanya tuh. Biasanya. Ya kan, witir, tarawih 8, witir 3, atau tarawih 20, witirnya 3. Ya kan? Ya, ini kan satu paket. Nah ini witirnya ini tadi sudah sempat singgung sedikit, Abu Hanifah menyatakan itu wajib. Ya kan? Dengan dalil tadi itu kan kata Rasul kan jadi karena akhir sholat kalian adalah witir. Makanya ada yang menyatakan witir itu wajib. Ya kan? Tapi kalau sebagian besar ulama menyatakan witir itu sunnah muakkadah sebagaimana tarawih. Itu nggak apa. Kira-kira begitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi kan Rasul juga ada yang soal di masjid ada yang tidak nih. Iya, betul. Nah, saya nanyakan Bapak dulu nih. Kalau mahasiswa tadi ada jawab nih, mahasiswa tim mana? Tim tarawih di masjid atau di rumah? Gitu. Kalau Bapak gimana nih? Tim tarawih di masjid atau di rumah kira-kira? Waduh, iya nih ya. Kadang tarawih di masjid, witir di masjid, kadang tarawih di masjid, witir di rumah, kadang tarawih witir di rumah, kadang nggak tarawih saya. Ya biar tahu aja bahwa ini kan ternyata nggak wajib. Kalau kita tarawih terus dikira-kira wajib nanti kan, tapi nggak, tetap alhamdulillah sampai tahun ini pun, tahun kemarin pun alhamdulillah sekarang masih lancar tarawihnya ya kan. Dan gak ada masalah, kadang malas 20 ya 8 ya kan, lagi semangat ya 20, kadang malas ada tempat di Jogja itu ada yang sholat tarawihnya itu khatam di Suciati, Masjid Suciati itu 1 juz setiap malam. Kalau pas semangat kita kesana ya kan. Karena kalau saya pas malas ya udah cari di daerah pinggiran yang sholatnya cepat, sholat bersama gitu aja kan. Ya kan. Kadang kalau kita semangat lagi ke Krapia, Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapia itu 2 juz setiap malamnya. Nah, itu kan ya kalau nggak kuat ngantuk-ngantuk bener. Jadi kalau tanya tim mana ya sebenarnya sih fleksibel ya kan? Hanya saja ya kan kalau misalnya kita sudah terlanjur sholat tarawih di mana namanya di masjid ya kan, nanti yang menjadi pertanyaan tuh pas masuk waktu witir kita baiknya balik atau tetap di masjid. Karena kadang nggak nyambung nih, misalnya saya biasa 20 rakaat, masjidnya 8 rakaat. Iya, benar. Pas mereka udah mau witir, kan saya belum selesai tarawih. Saya masih punya 12 rakaat yang harus saya lakukan, ya kan? Maka gimana nih? Ya saya nggak ikut witir situ dong. Saya mending pulang, tarawih lanjutin, kemudian witir sendiri. Begitu juga ketika saya sholat 8 rakaat biasanya, terus saya datang ke masjid 20 rakaat, saya sudah selesai 8, harusnya witir. Dia belum witir kan, masa lanjut lagi kan? Masa saya harus nunggu sampai mereka selesai kan, keburu ngantuk. Lainnya kemudian nanti menjadi
pembahasan lebih lanjut. Oke, Kan? berarti sah-sah saja ya Pak kalau kita tuh witirnya di rumah gitu ya atau tarawih di masjid gitu. Nah mungkin tadi nih yang beberapa poin tadi sudah Bapak jawab ya, antara boleh nggak kita meninggalkan shaf di masjid untuk witir di rumah, Di boleh rumah. berarti ya. Kalau kita bicara boleh tidaknya, boleh. Mau terawihnya di rumah boleh, mau witirnya di rumah boleh, terawih di masjid dan sebagainya boleh. Nah nanti yang menjadi, nah ini enaknya agama Islam itu ya, kita fleksibel, Oke. ya kan. Innamal a'malu binniyat. Nanti tergantung niatnya apa. Jadi sebenarnya asal alasnya tepat, ya kan, itu kita mau pulang witir di rumah boleh, boleh. kita mau tetap ikut sama imam juga boleh, nggak ada masalah. Itu semuanya bisa, asal alasnya tepat bisa kita benarkan. Tapi kalau kita pulang gara-gara malas, ya kan, atau kita ikut imam cuman gara-gara kita nggak tahu apa-apa, ini kan kemudian jadi masalah. Makanya sebenarnya semuanya bisa kita ada pembenarnya. Iya. Ya kan, yang penting niatnya adalah yang baik. Oke. Kira-kira begitu. Pak. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau sholat tarawih di masjid ya silakan gitu ya dan Kalau- witir maksudnya sholat Ah. witir tadi di masjid ya silakan dan di rumah juga silakan, itu tergantung teman-teman. Tapi bagusnya kalau di masjid itu dikomunikasikan. Betul. Nanti jangan-jangan kalau nggak dikomunikasikan ada 2 jamaah lagi sini yang 8 ada Pak ada tuh. Di tempat saya. Jadi Jadi satu masjid itu ada 2 ada 2 jamaah. Jadi karena kita berusaha banget menjaga hubungan yang sinergis antar jamaah, sehingga kita bikin 2 jamaah. Tapi menariknya 2 jamaahnya nggak bersamaan. Oh, gitu. Jadi begitu habis isya, gelombang pertama sholat 8 rakaat sampai jam 8. Nanti jam 8:15 gelombang kedua masuk yang 20 rakaat. Kira-kira Oke, begitu Mas Bapak. Fikal. Terima kasih atas penyampaiannya yang cukup Sama-sama. lengkap nih Bapak. Mungkin Iya. sudah terjawab dan mencerahkan pertanyaan teman-teman yang tadi Amin. bilang sholat tarawih itu wajib. Iya. Dan juga aku lebih suka sholat tarawih dan witir di masjid atau di wajibnya itu di masjid dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Semoga teman-teman apapun itu yang penting kita tetap beribadah aja dan tetap meningkatkan, apalagi ini di bulan Ramadan kita tahu bahwa Allah melipat gandakan ya Pak ya Banget. pahala-pahala di bulan Ramadan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih kepada Bapak Mikdam, Iya, juga sama-sama. kepada teman-teman yang sudah setia menonton sampai sampai saat ini, dan selamat bertemu di Bersinar selanjutnya. Saya mohon pamit dan juga Bapak Mikdam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.